Kakak-kakak, kita akan bersama belajar mengikuti pembinaan untuk seri yang keempat untuk Tour of the Bible. Seri 1 dan 2 kita belajar perjanjian lama. Yang ketiga perjanjian baru, khususnya Injil. Sekarang lanjutannya yaitu surat-surat. Kalau kakak lihat, di daftar isi, coba deh yang punya Alkitab fisik. Kalau kita lihat daftar isi, setelah Injil itu, khususnya dari Roma, mostly bentuknya itu adalah surat. Bentuknya adalah surat. Mulai dari Roma, 1 Korintus, sampai Wahyu. Mostly bentuknya adalah surat. Nah, Paulus itu adalah salah satu penulis surat yang paling banyak. Itu kenapa jokes-nya itu dibilang orang Kristen itu bukan pengikut Yesus, pengikut Paulus. Saking semua banyak doktrin ajaran Kristen kita itu merujuk pada apa yang Paulus tulis dalam surat. Tapi ya intinya sih Paulus juga memberitakan Kristus gitu ya. Tapi itu jokes-nya aja karena begitu banyak surat yang ditulis oleh Paulus. Nah, kita sama-sama tahu bahwa Paulus itu adalah seorang rasul, lahir 5 sebelum Masehi, berarti kurang lebih 5 tahun lebih tua daripada Yesus, ya, kurang lebih. Meninggalnya tahun 67. Orang Yahudi taat, kita semua kenal lah ya, Paulus, Saulus. Kita tahu nih orang seperti apa. Nah, orang ini, rasul ini menulis 13 surat. Dia menulis 13 surat. Setidaknya ada 2 kategori surat. Surat kepada jemaat. Jadi ada jemaat di satu daerah, dia nulis surat. Surat kepada individu. Nah, ini yang perlu kita pahami secara prinsip ya. Karena pada dasarnya Paulus itu ketika dia nulis ajaran, dia itu nggak nulis buat kita pembaca modern. Seluruh tulisannya ini ditujukan untuk konteks jemaat tertentu, untuk orang-orang tertentu. Nah, kita baca tulisan dia, baru kita mengenal apa ajaran Tuhan. Misalnya, Bu Sri surat menyurat dengan Kak Astrid membicarakan Kak Panda. Maksudnya gitu tadi. Kita semua nggak pernah kenal Kak Panda itu kayak apa. Kecuali Bu Sri yang ngomong tentang Kak Panda kepada Kak Astrid. Lewat surat, lewat chat, gitu ya. Ribuan tahun kemudian, kita baca suratnya Bu Sri ke Kak Astrid. Dan dari surat yang ditulis oleh Bu Sri ke Kak Astrid, kita kenal Kak Panda itu kayak apa. Nangkep ya? Nangkep flow-nya ya? Surat Paulus juga sama. Paulus bersurat kepada jemaat tentang Yesus Kristus, nulisnya tuh buat Kak Astrid, kita yang ribuan tahun kemudian baca surat Paulus. Jadi kita bisa kenal tentang Yesus, kenal tentang Kak Astrid. Ya, flow-nya seperti itu. Maka poin pentingnya adalah ketika kita baca suratnya Paulus, kita harus tahu konteksnya itu seperti apa. Kenapa Paulus nulis seperti itu ke Kak Astrid? Apa yang sedang terjadi dengan Kak Panda sehingga nulis begitu, kita perlu dalami konteksnya. Makanya kita nggak bisa baca surat-surat Paulus letter atau harafiah. Karena ditujukannya tuh spesifik buat Kak Astrid, bukan buat kita yang ada di Pondok Indah. Kayak misalnya contoh ketika Paulus nulis perempuan tuh jangan berkepang. Karena itu lagi dalam konteks tertentu. Kita nggak bisa langsung menangkapnya seperti itu.
Nah, setidaknya ada dua kategori besar, yaitu kepada jemaat, kepada sebuah kelompok, dan kepada orang-orang. Itu Filemon, nanti kita lihat apa yang ditulis oleh Paulus. Kita akan masuki satu persatu, kita lihat latar belakangnya seperti apa, tujuannya penulisan itu seperti apa, supaya kita bisa dapat gambaran. Nah, saya biasanya nggak begitu suka masukin banyak kata di slide, tapi dengan terpaksa seperti itu supaya kalau slide ini dibagi ke kakak-kakak, one day nanti di rumah baca-baca bisa lebih nangkep gitu ya. Nah, kita akan masuk bagian yang pertama. Kenapa sih penting buat mempelajari surat-surat Paulus? Pertama, kita bisa menyadari bahwa surat ini ditulis untuk penerima tertentu, bukan untuk pembaca modern saat ini. Ini konsep yang pertama. Lalu kita akan mengetahui pemahaman tentang ajaran Kristus dan cara hidup orang Kristen mula-mula. Karena kan suratnya ditulis untuk membicarakan tentang cara hidup orang Kristen mula-mula. Kan? Lalu kita akan melihat bagaimana ajaran Kristen itu diinterpretasikan dan dihidupkan. Nah, berdasarkan kondisi seperti itulah, nanti kita bisa mengajar anak-anak dengan lebih baik lagi. Karena kita tahu, oh konteksnya itu seperti ini. Ya. Kita masuk surat Roma. Latar belakangnya. Surat Roma, jemaat di Roma didirikan bukan oleh Paulus. Kita bisa lihat buktinya ada di sini, tapi oleh temannya Paulus. Tapi Paulus ini punya kayak attachment gitu ya, sehingga dia menganggap ini tuh jemaatnya sendiri. Nah, menurut tradisi pendirinya adalah Petrus. Namun pandangan ini ditolak oleh para nabi. Kenapa? Karena ketika Paulus nulis surat ini, Petrus lagi nggak di Roma. Ini bukan hasil dari penginjilan orang, tetapi jemaat Roma ini merupakan hasil dari penginjilan orang-orang Kristen warga negara Roma sendiri. Jadi kan setelah Yesus mati, disalib, bangkit, para rasul itu kan nyebar kemana-mana. Mereka cerita tentang Yesus, jadi percaya sama Yesus. Nah, jemaat di Roma ini hasil dari orang-orang yang saling cerita, saling berbagi tentang Yesus, jadilah satu jemaat. Bisa aja orang-orang Yahudi perantauan, bisa orang yang lagi berziarah dan udah menetap di Roma, bisa orang libertini. Ini orang Yahudi yang pernah ditawan sama Roma. Roma sama Yahudi kan dulu ciong, ditawan orang Yahudinya menetap di Roma, dibebaskan, nah mereka itu kaum libertini. Nah, lalu kapan ditulis? Kemungkinan besarnya ditulis di Korintus. Nah, waktu itu di pasal 15 itu Paulus lagi pergi ke Palestina buat bawa bantuan persembahan untuk jemaat-jemaat gitu ya. Dia mau ke Roma, sebelum dia berangkat ke Roma, dia tulis deh, dia selesaiin itu surat. Kenapa ini ditulis? Karena pertama Paulus itu mau mengunjungi orang Kristen di Roma. Dia ini kan rasul. Zaman dulu itu kan nggak kayak sekarang, kita bisa berbagi foto tuh bisa gampang ya. Share foto ini loh orang yang memberitakan tentang Yesus. Dulu kan enggak. Jadi orang tuh harus berkunjung satu tempat ke satu tempat, jalan darat, jalan ke laut. Nah, salah satu alasan Paulus adalah dia mengunjungi orang Kristen di Roma. Mau bagi berkat buat mereka. Makanya dia tuh sederhananya ketika kita baca surat Roma, kita bakal lihat Paulus itu banyak memperkenalkan diri dan pelayanan. Karena memang tujuannya itu. Dia memperkenalkan rencana besar penginjilan supaya orang-orang di Roma juga ikut ambil bagian dalam pelayanan itu. Ya. Pembawa surat ini siapa nih? Jadi kan karena bentuknya kan surat. Nggak dikirim JNE. Biasanya itu yang bawa adalah ya para pelayan-pelayan juga. Nah, kemungkinan besar yang surat Roma ini dibawa oleh Faber.
Dia pelayan di daerah Kangkrea. Nah, dia yang bawa surat. Nah, bentuk surat dari si Paulus untuk jemaat Roma ini bentuknya itu kayak ajaran. Karena sekali lagi ya, dia mau ngenalin ke jemaat di Roma tentang pelayanannya, mau ngajak mereka, maka buat ngajak, Paulus harus kasih dasar yang kuat. Bentuknya ajaran, makanya kalau baca Roma itu bahasanya cukup formal. Macet. Tolong ya. Jeruk. Kita masuk Korintus. Ada 13 surat, kurang lebih tiap surat kita bahas kayak tadi. Jadi kalau Bapak Ibu, rekan-rekan merasa ngantuk, tidurlah. Tidurlah. Saya nggak mau memaksakan hari yang sudah panjang ini semakin berat. Tidurlah, tak apa. Oke. Korintus ini sebuah kota pelabuhan. Tapi bukan kayak apa tuh kota pelabuhan di Jakarta? Tanjung Priuk. Ini cukup metropolitan. Karena kan perdagangan, daerah pelabuhan gitu ya. Banyak orang Yunani di sana ya. Yunani. Tapi karena seperti itu konteksnya, kota Korintus ini punya image yang jelek, yaitu terkait dengan kehidupan moralitasnya. Karena salah satunya ada kuil penyembahan untuk dewi, yang orang itu melakukan relasi seksual untuk dipersembahkan kepada dewa. Nah, itu di Korintus tuh. Dewa-dewi itu kenceng banget nih sama Korintus. Makanya kalau kita baca surat-surat Paulus, lalu ada kalimat Paulus bilang, bertindak seperti orang Korintus, artinya itu nih orang nggak bermoral. Sejelek itu konotasinya orang Korintus. Makanya kalau kita baca, perempuan harus bertudung. Di Korintus tuh. Karena para pelacur-pelacur bakti namanya. Pelacur bakti. Para pelacur bakti itu nggak pakai tudung, rambutnya berkepang-kepang. Nah, sementara jemaat Korintus yang masih kecil ini, yang baru-baru dibentuk ini, kebayang nggak? Aku mau percaya dong sama Yesus. Terus masuk ke ruangan seperti ini, orang lagi bicara tentang Yesus, lalu di dalamnya tuh ada orang nggak pakai tudung, rambut berkepang, lah pelacur bakti nih di dalam jemaat. Gitu ya. Makanya Paulus bilang, pakai tudung nih perempuan, supaya membedakan identitas kamu sama para pelacur bakti. Nah, ini kenapa kita perlu tahu konteksnya, supaya kita bisa apa? Pelacur bakti itu yang tadi, Kak, yang dia melakukan relasi seksual untuk dipersembahkan kepada dewa. Namanya pelacur bakti. Ya. Korintus. Next, Kak. Kapan ditulis? Nah, kapan ditulis? Yaitu ketika perjalanan misionaris di Asia Kecil tahun 55 sampai 57 ya. Ini nggak perlu terlalu dihafalin, hanya untuk tahu aja. Tapi dari kakak-kakak tahu tahunnya, nanti kalau kakak-kakak perhatikan, oh ternyata penyusunan ini nggak selalu runut soal waktu ya. Next, Kak. Siapa yang nulis surat Korintus? Yang nulis adalah tidak diragukan oleh para ahli, yaitu Paulus. Nah, di sini menariknya kakak-kakak. Kalau kita baca surat-surat, biasanya kan ada tulisan surat Paulus untuk jemaat di mana. Lalu kita mengasumsikan udah pasti yang nulis Paulus. Tapi ternyata nggak seperti itu. Ada yang disebut namanya pseudo Paulus. Pseudo Paulus adalah wibawa Paulus. Yang nulisnya bukan Paulus, tapi dia memakai wibawanya Paulus. Seolah-olah itu adalah Paulus yang nulis. Lalu siapa yang biasanya nulis? Muridnya, rekannya, gitu ya.
Makanya nanti kalau kakak-kakak perhatikan slide kita merunut ke belakang, akan ada surat-surat yang oleh para ahli diragukan ditulis oleh Paulus. Karena ada istilah pseudo Paulus. Termasuk kalau kita kan sederhananya 5 kitab pertama, siapa yang nulis? Musa. Padahal nggak sesederhana itu. Gitu ya. Ini saya agak bongkar-bongkar dapur supaya kakak-kakak makin keren nih pas ngajar tuh dengan pengetahuan. Tapi kadang kan kalau bongkar dapur besok lupa katanya. Ya, gue udah capek-capek 2 jam ntar. Sampai besok sama lupa. Tapi kemudian jangan jadi aduh, ternyata di dapur tidak seindah yang saya pikirkan, gitu. Enggak ya. Tapi kita mau menyelam ke dalam supaya pas ngajarin ke anak kita jauh lebih bertanggung jawab, ya. Supaya nanti pas dibilang, jadi duluan Adam atau dinosaurus, nah itu kita bisa jawab, karena kita tahu dapurnya kayak. Oke, next Kak. Galatia. Next Kak. Paulus nulis surat ke Galatia karena di saat itu ada persoalan di tengah jemaat. Nah, biasanya kakak-kakak, persoalan di tengah jemaat pada masa itu tuh ada beberapa hal. Yang satu perpecahan, yang dua ajaran sesat. Biasanya 2 hal ini. Nanti kita akan lihat di pas nanti. Maka surat ke Galatia ini Paulus itu menekankan ajaran tentang keselamatan, bahwa keselamatan itu hanya melalui iman kepada Kristus. Kenapa? Karena pada saat itu ada orang-orang yang datang ke kelompok-kelompok di Galatia mengajarkan bahwa selain iman kepada Kristus, orang harus taat hukum Taurat, harus disunat, harus makan makanan tertentu, dan hari-hari suci. Nah, Paulus mau bilang, nggak begitu. Keselamatan kita itu karena iman kepada Kristus, gitu ya. Maka kalau kita baca Galatia nanti banyak Paulus mencoba menekankan soal iman, soal keselamatan, karena di jemaatnya lagi heboh begitu. Kebayang ya, jemaat bicara tentang gimana sih yang kalau yang katanya di Yerusalem sana ada orang namanya Yesus yang mati disalib. Emang betul ya kalau kita beriman sama dia kita selamat? Enggak. Ada yang bilang kita tetap harus disunat kok. Yang benar. Nah, Paulus datang. Enggak gitu. Gini loh. Gitu ya sifat suratnya ya. Jadi kita kebayang. Next Kak. Ini nggak perlu lah. Nanti dibaca di rumah. Ditulisnya kapan? Tanggal surat ini dibuat sekitar 48-49 Masehi, yang merupakan salah satu surat pertama yang ditulis oleh Paulus. Makanya tadi nggak urut sama surat sebelumnya ya. Nah, surat ini juga mungkin ditulis sebelum Konsili Yerusalem tahun 50. Soal pengamalan hukum Taurat dalam gereja, yang ajaran tadi. Next. Tujuannya apa? Membela pengajaran Paulus tentang iman dan menolak ajaran-ajaran yang berasal dari pengajar-pengajar lain yang mengajar pengalaman hukum Taurat. Nawarin KTA, Kak. Nah, maka kalau kita lihat surat Galatia akan banyak bicara soal hukum Taurat dan keselamatan. Jadi kalau kakak-kakak mau cari gimana sih relasi hukum Taurat sama keselamatan, bacalah surat Galatia. Karena pada saat itu Paulus lagi ngajarin jemaat di Galatia tentang hukum Taurat dan keselamatan. Next. Efesus. Surat Paulus kepada jemaat Efesus ditulis sebagai respon atas berbagai masalah yang muncul. Lagi-lagi ya, biasanya gitu tuh. Ada masalah, Paulus datang mengirim surat. Efesus adalah kota penting pada zaman itu sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan. Kota ini menjadi tempat berkembangnya ajaran Gnostik. Nah, ada yang pernah dengar Gnostik?
Belum ya. Jadi dulu itu ada ajaran sesat namanya Gnostik, paham, filsafat. Namanya Gnostik yang mengganggu iman orang Kristen mula-mula. Seperti apa ajarannya nanti kita lihat sama-sama. Nah, ajaran Gnostik ini mengancam kemurnian iman Kristen dan mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Kristus yang asli. Next, Kak. Pengarangnya siapa? Paulus. Ketika Paulus lagi di penjara. Kebayang ya, lagi di penjara, jemaatnya ada mau disesatkan oleh sebuah paham filsafat yang bertentangan dengan Kristus, maka dia tulis surat. Next. Kapan ditulis? Sekitar 60 sampai 62 Masehi. Next. Maksud tujuan. Nah, surat ini ditujukan untuk membangun iman jemaat di Efesus dan menjaga kemurnian ajaran Kristus di tengah pengaruh ajaran Gnostik. Paulus juga ingin memperlihatkan rencana keselamatan Allah yang melibatkan semua orang, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, serta memperlihatkan bahwa hidup Kristen harus dipimpin oleh Roh Kudus, diwarnai dengan kasih. Nah, jadi tema Roh Kudus itu kenceng nih di Efesus. Buat siapa? Buat Efesus. Next. Kita lihat paham Gnostiknya itu kayak apa sih? Next, Kak. Loh, nggak ada. Di slide mana Gnostik ya? Gnostik. Efesus harus. Oh. Bentar. Oh, nanti paham Gnostik kita lihat di pas bahas Kolose, karena di Kolose juga ada pengaruh Gnostik. Filipi. Lagi-lagi ditulis Paulus waktu lagi di penjara. Ini kota di Romawi, Makedonia, yang dikirim untuk memberikan dukungan dan dorongan pada jemaat di sana yang sedang menghadapi beberapa masalah dan konflik. Next. Siapa pengarangnya? Nah, ada beberapa ayat petunjuk. Ini nanti kakak-kakak kalau penasaran bisa lihat. Disebutkan bahwa Paulus dengan Timotius. Mungkin saja Paulus membicarakan isi surat dengan Timotius, tetapi bukan Timotius yang menulis surat ini. Tapi pendapat tradisional, bapak-bapak gereja menyebutkan bahwa yang nulis itu Paulus. Tapi kalau di para ahli itu tuh masih kayak, siapa yang nulis? Buktinya ini, tapi ini. Ya. Kapan ditulis? Di penjara Roma itu tahun 62 sampai 63. Tapi ada banyak teori-teori lain yang membuat kesimpulannya adalah nggak jelas kapan sih sebetulnya ditulis. Next. Maksudnya apa? Untuk memberikan dorongan rohani kepada yang sedang menghadapi masalah perpecahan. Jadi kalau kita baca tentang Filipi, nanti kita bakal banyak lihat bagaimana Paulus itu melihat perpecahan, ngomongin kesatuan jemaat, harusnya itu hidupnya itu seperti ini. Ini jadi tema penting di Filipi. Next. Penerima suratnya, jemaat Filipi. Next. Ini menarik. PK. Surat ini ditujukan untuk jemaat di Filipi, sebuah kota Romawi di wilayah Makedonia, Yunani, khususnya kepada Lukas yang ditinggalkan di Filipi, kepada Lydia, seorang penjual kain ungu, dan kepada Euodia dan Sintike yang berselisih. Coba kalau kita PK. Nah, Paulus juga ingin memberikan ucapan terima kasih atas dukungan dan sumbangan yang diberikan oleh jemaat Filipi untuk melayani pekerjaan Injil. Jadi kan Paulus itu kan pas melakukan perjalanan, dia kan didukung oleh jemaat yang secara finansial cukup kuat, oleh kelompok-kelompok. Salah satunya kelompok Filipi yang mensupport Paulus. Nah, secara khusus Paulus nyebutin namanya Lydia. Ada yang tahu Lydia? Siapa? Penjual kain ungu. Kain ungu di masa itu spesial. Kenapa? Susah. Apanya, Kak?
Bahannya susah. Fun fact ya, nggak ada satupun bendera negara manapun yang mengandung warna ungu. Karena ungu itu dihasilkan dari sebuah binatang yang bernama kerang. Kerang hijau, kerang kalau kerang. Apa ya namanya ya? Murex. Murex itu hewan laut daerah Mediterania. Ya. Nah, jadi buat menghasilkan ungu perlu banyak hewan murex ini. Yang bisa mengakses hanyalah orang-orang yang punya kekuasaan, yang punya ekonomi. Makanya jubah kebangsaan warnanya apa? Ungu. Maka Lydia, kalau dia bisa memasok warna ungu kepada para bangsawan, ini kan berarti kan bukan tukang kain loak ya. Ini top notch juga nih. Makanya Paulus sengaja juga mention namanya, karena dia salah satu itu kata yang biasa umum kita kenal dalam pelayanan. Next, penerima surat tadi. Next lagi Kak. Pembawanya siapa? Timotius. Kita sering dengar ya Timotius ya, dia rekan kerjanya Paulus. Dikirim sama Paulus buat menemui jemaat di Filipi dan memberikan surat ini kepada mereka. Jadi Paulus di dalam penjara, dia nulis, Timotius dibawain dong ke jemaat di Filipi, baru surat itu dibawa oleh Timotius ke jemaat di Filipi, orang-orang ngumpul, dibacain, ini loh perkataan Paulus dibacain sama Timotius. Nah pertanyaannya kan, loh, terus kalau kayak begitu kok bisa nih dari surat-surat yang banyak di daerah-daerah ini kemudian ngumpul jadi satu Alkitab? Nah, inilah yang disebut dengan proses kanonisasi. Kamis luar biasa. Setelah masa-masa ini lewat, setelah Paulusnya entah kemana sudah meninggal dipanggil Tuhan, jemaat-jemaat itu tuh saling berkomunikasi. Kamu dapat surat apa dari Paulus? Aku dapat ini. Kamu dapat apa? Aku dapat ini. Dikumpulin lah surat-surat itu. Dikumpulin surat-surat itu, dijadikan satu sebagai buku pegangan. Ini loh ajaran tentang Yesus. Jadi nangkep ya prosesnya ya. Jadi nggak yang tiba-tiba orang kayak nulis novel, satu orang nulis semua, baru di-print jadilah Alkitab. Enggak. Bahkan surat-surat ini aja, jemaat-jemaat tuh saling ngobrol-ngobrol dari Roma, Filipi, Galatia, itu kan terpencar-pencar. Mereka ngumpulin, jadi satu proses kanonisasi, jadilah Alkitab yang kita punya. Maka bersyukurlah kita lahir di abad 20-21. Karena udah enak. Zaman dulu setengah mati buat ngerti ajaran tentang Kristus. Next. Kolose. Ini nih yang disebut pseudo Paulus tadi. Sempat diragukan bahwa penulisnya adalah Paulus, terutama di masa Gnostik sedang berkembang di tengah umat. Namun pertimbangan yang kuat membuat untuk membuktikan keaslian surat ini adalah adanya kaitan yang erat dengan surat Filemon, di mana kedua surat ini diyakini ditulis oleh orang yang sama, yaitu Paulus. Jadi kan kebayang ya, surat-surat mereka kan surat-surat lepas. Terus mereka kumpulin. Kita sih tahunya ini suratnya dari Paulus nih, gitu ya. Tapi kemudian para ahli di kemudian hari ngelihat kayaknya ini bukan bahasanya Paulus. Kayaknya ini bukan diksi yang ditulis oleh Paulus. Makanya muncul keraguan-keraguan seperti itu. Jadi nangkep ya, kenapa para ahli bisa kemudian mempertanyakan. Kapan ditulis? Nggak bisa dipastikan. Tapi menurut tradisi, Kolose ditulis oleh Paulus di penjara Roma, maka diperkirakan tahun 62 Masehi. Nah, maka kalau kakak-kakak tadi perhatikan, ketika ada sebuah informasi yang dilempar, biasanya ada beberapa pihak yang menanggapi. Para ahli, menurut tradisi, atau menurut bapak-bapak gereja. Nah, tradisi inilah yang biasanya kita kenal tuh. Menurut tradisi ditulis Paulus. Menurut tradisi ditulis Musa, ya.
Tapi kalau para ahli, para scholar, pandangannya mungkin bisa berbeda. Nah, Gnostik itu apa? Gnostik itu adalah sebuah faham filsafat, sebuah aliran kepercayaan yang muncul di abad kedua. Nah, pengaruhnya kemana-mana. Agama pagan, Yahudi, dia dihasilkan dari filsafat. Kalau kakak-kakak pernah dengar namanya Platonisme dan Neoplatonisme, abaikan saja kalau nggak pernah dengar, nggak penting-penting amat juga buat ngajar sekolah minggu. Nah, mereka percaya bahwa mereka itu punya pengetahuan rahasia yang nggak bisa diungkap tentang dunia, tentang alam semesta, yang nggak bisa dimengerti oleh orang biasa. Perhatikan nanti kenapa paham ini tuh bisa dengan mudah mempengaruhi jemaat, ya. Jadi ada nih pengetahuan yang nggak bisa diungkap tentang dunia ini, tentang alam semesta ini, dan orang biasa itu nggak bisa mencapai pengetahuan ini, menurut paham ini. Nah, mereka memandang kalau alam semesta ini dibagi jadi dua alam. Alam spiritual, alam material. Makanya kakak-kakak jangan suka pisah-pisahin rohani, enggak. Di dalam hal yang rohana, kita perlu menjalankannya dalam kerohanian, gitu ya. Jangan-jangan kita gnostik lagi, kalau dipisah-pisahin. Nah, mereka punya pemahaman seperti itu. Maka kalau kita lihat pokok ajarannya, mereka bilang satu Allah yang tertinggi, yang roh adanya tidak ada hubungannya dengan dunia ini. Dunia dijadikan oleh ilahi yang lebih apa ya? Lebih apa ini ya? Rendah. Yang dikenal dalam perjanjian lama. Manusia abaikannya gitu. Manusia mengandung sebagian kecil dari roh ilahi dalam batin manusia. Kristus diutus oleh Allah dengan tubuh maya, doketisme. Doketisme itu maya, palsuan. Jadi dalam paham mereka, tubuh Yesus yang tergantung itu tuh palsu, itu maya. Yesus tuh nggak beneran menderita. Ini paham yang mereka ajarkan untuk membebaskan bagian ini dan seterusnya. Tapi bisa dipahami bahwa ini adalah ajaran-ajaran yang masuk ke jemaat, membingungkan buat jemaat, sehingga Paulus harus nulis surat, nggak gitu bro. Ya. Inilah surat di jemaat ini. Kolose. Next, Kak. Tesalonika. Tesalonika salah satu kota terbesar Makedonia, jalur perdagangan. Paulus sama Silas pernah datang ke kota ini, perjalanan misi kedua. Mereka berdakwah, mengajar, berkhotbah beberapa minggu. Orang-orang Yahudi, Yunani banyak yang percaya sama Injil lewat kehadiran Paulus dan Silas. Jadi di sini dia datang ngajar langsung. Next, Kak. Nah, surat ini surat tertua yang ditulis oleh Paulus. Salah satu surat pertama kali diterima oleh gereja mula-mula. Nah, dia nulisnya dalam konteks kekhawatirannya atas nasib jemaat di Tesalonika. Karena dia telah dipaksa meninggalkan kota tersebut secara tergesa-gesa setelah menerima ancaman kekerasan. Nah, ini dimensi ini akan kelihatan tuh di suratnya Tesalonika. Dianggap salah satu karya asli Paulus, jadi bukan pseudo Paulus, tapi ahli lainnya menentang dan lebih setuju bahwa yang mengarang adalah sekretarisnya Paulus atau sahabatnya atas dikte dari Paulus. Itulah sebabnya walaupun tidak langsung ditulis oleh Paulus, surat Tesalonika seluruhnya adalah buah pikiran Paulus. Kalau kita sekarang kan ya udah siapa yang ngetik ya sama aja lah, yang penting buah pikiran siapa. Kalau dulu kan mereka nulisnya harus satu persatu. Nah, Tesalonika ini menurut para ahli itu didikte oleh Paulus, ditulis sama sekretaris. Next.
sekitar 50 Masehi. Penerimanya siapa? Jemaat di Tesalonika. Orang-orang yang telah mempercayai Injil yang diajarkan oleh Paulus dan Silas saat berkhotbah di kota tersebut, yang tadi di awal. Ya. Nah, kita masuk kepada surat-surat yang dikirim untuk individu-individu. Jadi ini lebih spesifik lagi nih. Kalau tadi kepada sebuah jemaat, ini kepada orang. Yang pertama Timotius. Timotius punya dua warga negara, bapaknya Yunani, emaknya Yahudi. Nah, dia jadi asistennya Paulus di perjalanan misinya. Nah, Efesus itu tuh jadi kayak markasnya Paulus. Ini sedikit tentang pribadinya Timotius. Jadi dia asistennya Paulus. Next. Maksud suratnya apa? Memberi nasihat tentang penggembalaan, melawan ajaran sesat, menguatkan Timotius. Jadi kan Timotius sudah jadi asistennya Paulus, terus dia melayani. Ketika dia melayani, dia menghadapi lagi ajaran sesat, sama Paulus dikuatkan. Makanya bahasanya tuh bahasa-bahasanya personal sekali kalau kita lihat surat Timotius. Kenapa Paulus nulis ini? Usia Paulus, tapi generasinya lagi dibentuk. Nah, ini juga menarik. Pada masa itu, ada dugaan akhir zaman itu akan segera datang. Kedatangan Yesus kembali itu nggak jauh-jauh amat. Makanya jemaat itu bergelora gitu ya. Tapi ternyata kedatangan Yesus kembali belum tiba. Nah, makanya gereja diminta buat bermasyarakat dan memikirkan perjalanan hidup ke depan. Jadi kalau kita bayangin ya situasinya ya. Mereka menantikan pembebas, menantikan Mesias, Yesus hadir, dikira akan melawan Roma, ternyata enggak, ternyata Yesus mati mengenaskan. Tapi ketika mati mengenaskan, dia bukan orang biasa nih, karena dia bangkit lagi. Diberitakanlah bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Katanya Tuhan bakal datang lagi nih ketika akhir zaman. Jadi jemaat pada saat itu tuh ngumpul tuh ya menanti aja. Menanti, wah Tuhan Yesus bakal segera datang nih, kita harus hidup dengan baik nih, begitu ya. Tapi ternyata nggak datang-datang. Nah, karena nggak datang-datang, Paulus bilang, kalian perlu memikirkan sebagai jemaat, buat organisasi yang baik, buat penata kelolaan yang baik, hadirlah di tengah masyarakat, sehingga kalian bisa berjalan panjang. Nah, ini ditulis, nasihatin ke Timotius. Karena yang sebelumnya nanti, kapan Yesus datang ya, bentar lagi nih, nggak datang-datang. Bentuk jemaat dengan organisasi yang baik, begitulah kira-kira. Next. Siapa pengarangnya? Sejumlah ahli mengatakan bahwa Paulus bukanlah pengarangnya. Jadi siapa dong yang ngarang? Gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena isi suratnya, bahasanya, dan istilah yang digunakan. Jadi siapa yang ngarang? Nggak ada ahli yang bisa memastikan siapa yang mengarang. Next. Sekarang kita masuk ke yang Titus. Iya, betul. Dua-duanya. Betul. Itulah kenapa ada yang namanya pseudo Paulus. Wibawa Paulus. Titus. Ayahnya seorang Yunani, ibunya Yahudi dari Dalmatia. Titus nggak bersunat karena bapaknya Yunani. Kalau bapaknya Yahudi, kemungkinan besar dia bersunat. Bersama Paulus dan Barnabas ke Yerusalem, dia ditahbiskan sebagai uskup di Pulau Kreta. Next kan. Kenapa nulis buat uskup ini? Karena pada saat itu pengajar sesat mementingkan dongeng kuno, mengutamakan pantangan-pantangan, sehingga Paulus bilang, waspada, nggak gini nih yang Yesus ajarkan. Ya. Maksudnya apa? Supaya waspada, supaya penatua, ingat ketika Paulus nulis buat Titus, jemaat itu tuh udah lebih terorganisir kehidupannya, bukan lagi kayak orang persekutuan percaya aja, tapi udah terorganisir gitu ya, sebagai satu kelompok institusi keagamaan, walaupun belum diresmikan.
Karena pada zaman ini nih, Kristen itu masih dianggap sesat kan. Apa namanya? Sekte. Masih dianggap sekte. Kapan Kristen diresmikan sebagai agama? Tahun berapa? 300 sekian kalau nggak salah, Kak Alex. Masih jauh, Pak? Belum, Pak? Belum. Tahun berapa? Tahun 330-an lah. 338, 383, sekitar tahun 300-an. Nah, ini kan ditulis masih tahun 40, 50, 60 kan? Masih jauh. Masih dianggap sekte semua nih, orang-orang Kristen. Next, Kak. Kapan ditulis? 64, 66 sekitarnya. Pengarangnya jelas Paulus. Wah, ini ahli ini nih, sepakat. Paulus. Nah, sekarang kita lihat Filemon. Ada yang kenal Filemon siapa? BK? Filemon? Yang suruh apa? Betul, kisahnya betul, tapi yang di Filemon ini bosnya. Oh, dia suruh terima. Iya, Paulus nyuruh dia terima. Jadi ada orang namanya Filemon, next, dia adalah pengusaha bidang peternakan domba dan pabrik tekstil. Punya banyak budak. Zaman dulu budak itu biasa aja, banyak gitu ya. Dia pemilik jemaat di Kolose. Jangan disalahpahami, pemilik umat adalah Kristus, tetapi dia salah satu yang mengelola di Kolose. Nah, Paulus bersurat kepada Filemon, wajahnya serem ya, terkait dengan Onesimus yang melarikan diri dari dia. Bukan sekedar melarikan diri, Onesimus nyolong juga hartanya Filemon. Nah, Onesimus ketemu sama Paulus. Paulus ngobrol, Onesimus sadar, iya ya, salah ya. Walaupun sebetulnya yang salah adalah perbudakan ya. Tapi konteks zaman itu, perbudakan itu masih sangat umum. Ini kenapa saya bilang tadi, kita perlu paham konteksnya. Karena nanti kita bakal bilang, wah, Paulus nih melanggengkan perbudakan nih, gitu ya. Tapi memang pada saat itu konteksnya seperti itu. Nah, Onesimus akhirnya diangkat sama Paulus sebagai anaknya. Paulus pengen Onesimus itu tinggal di Roma, tapi akhirnya Paulus sadar, ini nih punyanya Filemon nih. Onesimus, kamu pergi ke Filemon, balik lagi, dia tulis surat buat Filemon, ini Onesimus nih udah ngaku salah, udah bertobat, please terima lagi. Ya. Next. Penulisnya Paulus, kapan ketika dia di penjara? Soal waktu banyak teorinya, tapi diperkirakan di sekitar tahun ini. Maksudnya apa? Paulus minta Filemon menerima kembali Onesimus yang sudah bertobat. Maka dalam surat ini diterangkan pentingnya pengampunan antara orang beriman. Nah, di sini poinnya. Kadang kan kita mikir, lah ini perkara budak dibalikin ke tuannya, ngapain harus sampai ada masuk Alkitab gitu kan? Tapi ternyata karena ketika Paulus nulis buat si Filemon, itu banyak dia bicara soal pengampunan antara orang beriman. Inilah poin penting dari surat ini. Jadi kita diajarin tentang pengampunan antar orang beriman lewat surat Paulus kepada kepada Filemon. Nangkep ya? Sebuah surat ada tujuannya ketika ditulis, dan sebuah surat dengan tujuan itu ada alasannya kenapa dimasukin ke dalam Alkitab. Salah satunya soal pengampunan antar orang beriman. Next, kan? Penerimanya siapa? Filemon sama Apripa, istrinya, sama anaknya, Archippus. Next. Ibrani. Nah, Ibrani ini salah satu surat yang kalau saya bacanya itu indah sekali.
bukan karena saya yang baca, maksudnya kalau baca suratnya tuh indah gitu maknanya. Kenapa? Karena dia menguraikan ajaran kekristenan dengan apik gitu ya, dengan elok, dengan enak. Tapi buat menentukan siapa pengarangnya ada 6 teori. Coba kita lihat ya Ibrani deh. Kalau biasanya sebelumnya surat Paulus kepada, Ibrani ini tulisannya hanya surat kepada orang Ibrani. Nah, jadi Ibrani ini bukan nama orang, tapi bukan nama daerah, tapi kelompok-kelompok orang Ibrani. Ada 6 teori siapa penulisnya. Alexandria, Origenes, Tertullianus, Gereja Kuno, Luther, Calvin. Kalau disimpulkan Paulus, tapi pakai kata kemungkinan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Melihat banyaknya persamaan dengan surat-surat yang diyakini pasti ditulis oleh Paulus. Kapan ditulisnya? Ada 2 teori bahkan. Dan jaraknya lumayan ya. 20-30 tahun. Di mana ditulis nggak bisa dipastiin, bisa di Italia, bisa di luar Italia. Tujuannya apa? Mengajarkan bahwa Yesus adalah penyataan Allah. Kakak-kakak, bedakah atau sama antara penyataan dan pernyataan? Sama atau beda? Bedanya apa, Kak? Penyataan, pernyataan. Penyataan sudah pasti benar. Penyataan udah pasti benar, oke? Pernyataan belum tentu benar. Pernyataan belum tentu benar, oke? Ada lagi? Pernyataan lisan. Realita. Bukti nyata, pemenuhan janji, penyataan hanya dari Allah, bukan dari manusia. Oke, thank you, Kak. Bedanya adalah pernyataan itu apa yang kita ucapkan, katakan. Penyataan itu adalah sesuatu yang menjadi nyata. Allah menjadi nyata dalam Yesus Kristus. Jadi bukan soal kalimat, bukan soal perkataan. Allah yang quotes-unquotes abstrak, sulit dilihat, nggak bisa dilihat, menyatakan diri, menjadi nyata dalam wujud Yesus Kristus. Sehingga supaya bisa melihat Allah, kita melihat Yesus. Anggap ya. Ada ini. Apa namanya? Spidol. Ini enggak. Permanen enggak? Marahin guru kita nanti. Aman-aman. Oh ini aku angkat ya. Nah. Ini kosong. Ini Allah. Kan nggak berwujud. Nggak berwujud. Orang mencoba menginterpretasikan Allah itu seperti apa yang Allah kehendaki, lewat hukum yang turun lewat Musa, segala macam. Supaya jelas, Allah menyatakan diri menjadi Yesus Kristus. Karena kita orang yang ini nggak bisa melihat Allah yang maha dan tak terdeskripsikan itu, maka supaya nyata Allah menyatakan diri dalam diri Yesus Kristus. Nah, ini yang diajarin sama Paulus kepada orang-orang Ibrani. Orang-orang Ibrani,
Yesus itu penyataan Allah loh. Dia Allah yang menyata. Allah yang menjadi nyata. Sama dengan menjelma. Bisa dipahami ke sana. Menjelma, menyata sebagai manusia, tetapi dia juga anak Allah. Dan dia juga adalah Allah. Nah, disampaikan juga oleh Paulus bahwa imam besar itu tuh yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Nah, ini yang pokok dari Ibrani. Kepada siapa ini ditulis? Kepada orang Ibrani berbahasa Aram. Tapi ahli mengatakan ini nih nggak ada alamat spesifiknya, nggak ada salamnya juga, nggak ada nama pengirimnya. Ada kemungkinan yang tertulis di sini itu tuh ditambahkan kemudian hari oleh penyalin. Nah, sampai sini kakak-kakak jangan kemudian bilang, jadi Alkitab ini ditambah kurangin nih, entar dulu, nggak begitu konsepnya. Iya. Tetapi untuk semakin jelas, Ibrani pada dirinya, para ahli mengatakan nggak ada alamat konkret, nggak ada pengirim konkret, nggak ada penerima konkret, alamat dan lainnya ditambahkan kemudian. Nah, dia bukan surat, meskipun namanya surat. Dia lebih berbentuk khotbah sebetulnya. Khotbah yang kemudian dikasih pengantar. Jadi khotbah ditulis, kumpulin, kasih pengantar. Lalu sekarang kita membacanya surat kepada orang kita. Enough for today, oke? Okay? Yang sudah melihat sayup-sayup matanya, sebetulnya masih ada beberapa surat lagi, termasuk Wahyu. Tetapi Wahyu butuh full concentration. Jadi nanti saya coba, mungkin saya tulis di tulisan, lalu di-share supaya kakak-kakak bisa baca, gitu aja ya. Daripada hilang semua yang sudah saya jelaskan, dan ucapan saya menjadi sia-sia. Ya nggak? Gimana untuk membina supaya sama nggak nyeleweng Pertanyaan penting. Zaman dulu orang Kristen itu tuh belum terorganisir dengan baik. Ada jemaat besar, tapi selalu ada kelompok-kelompok kecil. Ngumpul di rumah, ngumpul di pasar, segala macam. Dampaknya apa? Seperti kata Kak Bowo, ajaran-ajaran yang menyeleweng itu dapat dengan mudah masuk. Kenapa? Karena nggak bisa langsung dikonfirmasi. Ini di pasar ikan nih, lagi ngomong tentang keselamatan seperti ini. Nanti di ujung sana, kelompok kecil ngomong keselamatan tuh harus disunat. Itu kenapa zaman dulu tantangannya itu besar, karena ajaran-ajaran itu bisa berubah-ubah, bisa beda-beda. Nah, itulah salah satu pencetus utama kenapa Alkitab itu kemudian dijadikan satu. Ini nggak bisa nih kalau seperti ini nih. Ada ajaran gnostik, ada rasul-rasul palsu. Sering dengar kan rasul-rasul palsu? Karena mereka ngaku, saya tahu Yesus, cerita kelompok ini kayak begini. Saya lihat pelayanan Yesus, cerita kelompok seperti ini. Maka mereka menyadari, kita nih butuh satu buku nih. Yang menjadi alat untuk menentukan ini benar apa salah. Makanya namanya kanonisasi. Itu tuh artinya buluh pengukur. Buat menentukan kalau di luar ini keliru, di dalam ini benar. Makanya disatukan, dijadikan sebuah buku yang kemudian itu yang kita pegang, akhirnya jadi Alkitab setelah proses panjang. Makanya tadi saya sempat share kan, gimana nih caranya Paulus ngomong satu surat ke jemaat di sini, surat ke jemaat di sini. Nah, mereka menyadari, ini yang benar yang mana sih?
Jemaat sana, kalian dapat surat Paulus seperti apa? Ini. Kamu dapat surat Paulus seperti apa? Ini. Dikumpulin jadi satu. Maka tahu, oh ini loh Paulus. Maka kalau Kak Bowo nanyanya gimana nih jemaat zaman dulu? Mudah dong beda pengajaran di antara satu kelompok dengan kelompok lain. Jawabannya betul. Makanya Alkitab kita kemudian jadi. Begitu Kak Bowo. Apa? Karena kalau yang saya roman fokus seseorang beberapa orang jemaat apa? Betul. Makanya tadi tuh kalau kita lihat di slide ada yang disebut bagian pembawa surat. Nah itu tuh orang-orang yang diutus tuh sama Paulus ke jemaat ini. Nanti jemaat ini juga punya pengurusnya, punya penatuannya, punya pemimpin jemaat. Kayak misalnya di Yerusalem ada pemimpin-pemimpin jemaatnya. Pas yang itu kota apa ya? Yang Paulus ditangkap itu. Kita bahas di persiapan guru sekolah minggu bukan ya? Yang Paulus ditangkap di Yerusalem. Oh, Patibulus. Sorry, sampaikan. Patibulus. Itu di Yerusalem lebih terorganisir, ada pemimpin jemaat, penatua jemaat. Walaupun balik lagi, karena mereka nggak punya satu kumpulan yang dapat dijadikan acuan, di zaman itu sangat mudah ajaran-ajaran sesat berkembang. Makanya hampir semua surat Paulus mengadres isu tentang ajaran sesat. Thank you, Kak Bu. Terima kasih. Ada lagi kakak-kakak? Saya. Kak Alex mau tanya. Sebentar Pak Hari, ada Kak Saranti tanya ya. Oh ini dikasih mic. Kak Alex, Paulus bukan hadir bersama-sama Yesus ketika dia hidup, dia hasil dari, tapi dia paling banyak tulis seperti dia tuh benar-benar masa dekat banget gitu, mengenal Tuhan secara personal dan pribadi gitu ya. Kira-kira maksudnya ada nggak gitu ya? Maksudnya feeling dia tapi soal tentang dia lebih mengenal Yesus gitu, apakah dia belajar atau apa gitu. Maksudnya sehingga dia dalam tulisan-tulisannya kan kayaknya sangat personal gitu dengan Yesus ya. Itu aja sih. Maksudnya agak bingung juga gitu. Thank you Kak. Ketika Paulus hidup, Paulus sama Yesus hidup di masa yang kurang lebih sama. Ingat ya di slide pertama, Paulus lahir 5 SM sebelum Masehi. Masehi itu kan dalam bahasa Inggrisnya apa? Before century sama? After Christ sama before Christ. Gokil ya, sampai penanggalan itu tuh ditentukan oleh kelahiran Kristus gitu ya. Nah, sebelum Masehi itu kan sebelum Yesus diasumsikan di 0 Masehi. Maka Paulus sama Yesus itu ada di masa yang sama. Bahkan Paulus berarti kurang lebih tua 5 tahun karena 5 sebelum Masehi. Dia tahu persis apa yang Yesus ajarkan. Itu kenapa dia nangkepin pengikut-pengikut Yesus. Paulus kan ini kan ketika masih jadi Saulus dia seorang Yahudi yang amat taat. Yang makanya dia nangkepin para pengikut Yesus, dibawain ke penjara, karena dia tahu persis apa yang Yesus ajarin, dia tahu persis apa yang Yahudi ajarin. Dan Saulus ini orang pintar. Dia murid aslinya langsungnya Gamaliel. Gamaliel itu mungkin Prof. Yohasin zaman dulu kali ya. Nah, jadi mahasiswa skripsinya nih. Top. Saulusnya orang top. Dia tahu persis apa yang Yesus ajarin. Perjumpaan yang menyentuh hatinya adalah ketika momen Yesus hadir, Allah hadir dalam bentuk cahaya, dia buta. Saulus, kenapa sih engkau menyiksa pengikutku? Menyiksa aku. Makanya Paulus bilang, rasanya yang gue siksa murid itu deh. Kenapa lu menganggap aku gitu? Itu menjadi momen baliknya. Tapi kenapa dia bisa nulis sebanyak ini, sepersonal ini, sedalam ini,
sekuat ini kan emang dia orang pintar, orang terdidik. Saulus ini. Nah, pengalaman personalnya mungkin bukan yang kayak para murid tidur bareng, makan bareng, jalan bareng, enggak. Tapi dia tahu persis apa yang Yesus ajarin. Kalau Kak Alex sebut Ibrani, yang menariknya Ibrani itu kan adalah menghubungkan antara kalau setahu saya ya antara perjanjian lama dan dengan Yesus gitu. Jadi Yesus adalah penerapan perjanjian lama, kalau salah ya gitu ya. Jadi seperti imam besar siapa, apa itu semua yang ritual di perjanjian lama, kemudian itu sebenarnya digenerasi dalam diri Yesus kan, dan dijelaskan di Ibrani kan. Iya, Yesus penyataan Allah mutlak. Itu. Jadi kalau misalnya dia Paulus yang Buddhis ya kan berarti dia memang sangat menguasai Taurat dan kitab-kitab dan itu dan kemudian dia yang bisa mengkonek gitu ya. Antara kita kadang-kadang dulu suka nggak baca perjanjian lama sih kita menjaga relevansi. Tapi ketika kita belajar perjanjian lama ternyata itu adalah janji-janji Tuhan dan kita kemudian makin percaya karena Tuhan Yesus itu kan penggerakan semuanya gitu ya sampai kita belajar yang baik suci itu kan lambang-lambangnya sampai bokor ada roti ada air itu kan Tuhan Yesus kan. Lambang dari Tuhan Yesus gitu. Apakah itu gitu juga karena itu jadi Paulus. Jadi karena mengerti benar ini, jadi dia kemudian makin mengerti bahwa memang Tuhan Yesus itu adalah, maksudnya lebih terbuka gitu ya. Betul. Daripada kita kalau orang awam itu juga seperti kita nggak pernah baca perjanjian lama, apa sih dia? Iya. Tapi ketika dia benar-benar ahli itu, kemudian dibukakan nama Tuhan, Tuhan itu yang menjadikan dia lebih penyerahannya lebih. Betul. Ini pertanyaan kata lagi memancing aku untuk menjelaskan satu kronologi besar, gramatikanya seluruh Alkitab, supaya kakak-kakak bisa nangkep gambaran besarnya seperti ini. Gitu ya. Kita coba bareng-bareng, kita coba lihat sejarah keselamatan panjangnya seperti apa. Dimulai dari apa? Kejadian. Allah menciptakan langit dan bumi ya. Indonesia ini. Allah menciptakan manusia namanya disebut Adam dan Hawa. Pada awalnya Allah menciptakan segala sesuatunya baik. Lalu mulai jatuh ke dalam yang namanya dosa. Nah, ini ujian sekolah minggu nih. Manusia jatuh dalam dosa, relasinya putus semua. Allah dengan manusia relasinya putus, manusia dengan sesama relasinya putus. Adam dan Hawa salah-salahan, ingat? Manusia dengan alam semesta relasinya putus. Adam sama si ular, ciong mereka akhirnya. Manusia dengan diri sendirinya pun rusak. Yang tadinya selalu aja telanjang, kemudian merasa bersalah, ya. Allah mau menyelamatkan lewat sebelum Yesus keturunannya siapa? Abraham. Dari Abraham jadi apa? Israel. Allah kan rencananya mau memperbaiki relasi yang rusak itu lewat Abraham, keturunannya bangsa yang berkenan. Tapi Israel, kita sama-sama tahu bangsa yang seperti apa? Bebal, tengil, kalau orang Sunda, tegar, tengkuk. Padahal Allah tuh tadinya mau memperbaiki relasi dengan manusia itu lewat bangsa ini. Akhirnya mereka banyak dijajah, pembuangan, Babel, segala macam. Allah mikir nih, gimana sih ini orang? Kok hidupnya makin nggak sesuai dengan yang aku inginkan? Lalu Allah proses mereka di Mesir, keluar di Mesir kehidupannya kayak apa?
kebagi dua. Ada yang tetap menyembah Tuhan, ada yang mulai menyembah berhala, ada yang anget-anget kuku, nggak jelas. Ini mulai nggak benar nih bangsa gua nih. Makanya Allah berikan apa namanya? 10 hukum Taurat. 10 hukum ini tujuannya sederhana, memperbaiki relasi manusia dengan Allah, dengan sesama, dengan semesta, dengan dirinya sendiri. Harapan Allah, ini kalau udah ada 10 hukum ini nih, mau ya hidupnya tuh sesuai 10 hukum ini deh. 10 aja deh. Kau berkenan di hadapanku. Dipelihara sama orang Israel. Bukan hanya dipelihara, dibikin beranak pinak. Jadi 613 suku. Dari 10 beranak pinak jadi 613. Ini juga ada Midrash, Mishnah, Talmud, buku-buku yang menjelaskan tentang hukum ini. 613 nih hukumnya macam-macam. Paulus spotless katanya soalnya. Ingat ya, Paulus pernah bilang, soal Taurat aku tak bercacat. I'm spotless. Bukan 10 doang. Yang 613. 613 nih urusannya detail banget. Ingat soal anjing mati dan rumah haram, rumah najis. Anjing kalau mati di dalam rumah, rumahnya najis, harus ditahirkan. Mereka atur anjing mati di luar rumah, rumahnya nggak najis. Muncul pertanyaan di tengah umat, kalau anjingnya mati di ambang pintu, rumahnya najis apa enggak? Diatur. Lihat moncong hidungnya, menghadap luar rumah atau dalam rumah. Kalau ke dalam rumah menghadapnya, rumahnya najis, harus ditahirkan. Dibikin sedetail itu sama orang Israel. Nggak cuma itu. Saya lupa di Midrash atau Mishnah. Mereka atur juga soal perceraian. Bolehkah suami menceraikan istrinya kalau istrinya membuat masakannya hangus? Segitunya. Yang tadinya Allah mau bilang, ini Allah ya. Yang tadinya Allah mau menyatakan, ini loh yang aku harapkan. Mereka jaga betul, saking dijaganya lahir 613, bahkan ini kalau di total ribuan hukum, mereka akhirnya terlalu fokus pada yang ini, melegalkan, jadi legalis, yang nggak ikut ini nggak selamat, yang ikut ini selamat. Sunat segala macam masuk, walaupun sunat itu tradisi dari Abraham, artinya perjanjian gitu ya. Tapi mereka memperlakukan 10 hukum Taurat dengan seperti itu. Allah sebel dong. Ini so kenal Allah banget ya. Ini gimana sih? Manusia ini udah deh dikasih 10 hukum nggak paham juga, gua turun jadi Kristus. Harapannya kan dengan 10 hukum, orang-orang itu tuh kenal siapa Allah. Tapi dibikin jadi seperti ini, salah keterlaluan pula melihat hukumnya. Allah bilang, wah ini kebablasan nih. Gua turun langsung deh dalam diri Yesus Kristus. Ketika mereka mengharapkan pembebasan Roma, pembebasan dari penjajahan Romawi, padahal mereka kan hidupnya dijajah-jajah mulu. Babel lah, di Mesir lah, hidupnya penjajahan. Sekarang di Roma. Pas Yesus datang ke sini, ke tengah dunia, mereka pikir ini yang bakal membebaskan kita. Nggak gitu. Kerajaan yang kubawa itu kerajaan Allah. Aku tuh bicara soal kasih. Makanya Yesus bilang, 2 hukum aja. 2 hukum utama, di mana semua hukum-hukum lain tergantung di dalam 2 hukum ini. Terus disalahpahami, oh Yesus bilang ini nggak penting ya, nggak gitu. Makanya ketika Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat,
Yesus kan mau menyerang ini. Nggak gitu caranya kita melihat hukum. Pas Yesus nyentuh orang kusta, nggak gitu. Yang utama nih dua hukum ini. Yesus ditolak, disalib. Termasuk Paulus, salah satu kelompoknya adalah orang yang menentang Yesus karena menurut dia Yesus agak lain nih dibandingkan hukum Taurat. Agak lari setelannya Yesus. Makanya mereka nangkepin Yesus dan pengikutnya. Karena buat mereka nggak benar nih Yesus dan pengikutnya. Mereka mencederai hukum Taurat ini. Padahal ini adalah miss dari sini. Yang ini muncul karena ini hidupnya berantakan. Ini hidupnya berantakan gara-gara ini. Makanya Yesus awal mau memperbaiki relasi ini. Udah deh, saya hadir di tengah dunia. Menyatakan disalib. Nah, pengalaman Paulus berjumpa dengan Yesus, dia tahu persis apa yang Yesus beritakan, dia tahu persis bahwa berita Yesus itu bertentangan dengan yang mereka pahami dalam keyahudian, tapi kemudian dia berjumpa dengan Yesus secara spiritual, mengubah hidupnya. Wah, benar. Ternyata benar dia adalah kenyataan Allah. Ternyata benar Yesus itu adalah anak Allah. Maka keselamatan bukan bergantung pada ini, tapi bergantung pada kepercayaan kita pada Yesus Kristus yang adalah jelas-jelas Allah. Tapi Paulus pun disalah mengerti. Oh, jadi Paulus ngajarin kita supaya melanggar hukum Taurat ya? Nggak mementingkan hukum Taurat ya? Pernah baca kisah itu? Oh, jadi Paulus itu disalah mengerti sama banyak orang. Dianggap bahwa Paulus nih ngajarin jemaat buat tidak menghargai hukum Taurat, makanya dia ditangkap di Yerusalem. Karena orang memprovokatori, itu tuh orang itu yang bilang orang Yahudi, Kristen nggak perlu menghargai adat istiadat yang sudah kita terima. Tapi di surat lain, Paulus bilang apa? Kepada orang Yahudi yang hidup dalam hukum Taurat, aku seperti orang yang berada dalam hukum Taurat. Kepada mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku seperti mereka yang tidak dalam hukum Taurat. Kok ya, Paulus kesannya pelin-pelan? Bukan pelin-pelan. Tujuan Paulus satu, semakin banyak orang yang mengerti. Supaya mereka percaya pada ini yang adalah ini. Sudah mulai mau pingsan? Belum lah ya. Nangkep ya tapi ya. Jadi kalau sejarah keselamatan itu disederhanakan, kurang lebih seperti ini. Setelah Yesus hadir, selesai nggak urusan ini? Dipenuhi betul nggak dua hukum ini? Enggak. Makanya 12 rasul masih bekerja keras. Makanya mereka hidupnya, akhir hidupnya mengenaskan. Makanya ada yang namanya gereja. Makanya kita disebut gereja ini cuma punya satu visi. Apa itu? Visi kerajaan Allah. Karena ini yang dibawa oleh Yesus Kristus di tengah dunia. Kita ini dipanggil untuk, ayo dong gereja dong. Ini belum kelar nih urusan kasih nih. Orang masih hidup dalam dosa yang entah sampai kapan nih. Yuk kalian jadi perpanjangan tangan saya untuk memberitakan tentang Anda. Sampai kapan? Nobody knows. Ada yang tahu. Pusing? Enggak lah ya. Bisa ngikutin ya? Bisanya agak gitu. Mungkin gitu penjelasan panjangnya Kak Sarang. Thank you, Kak. Pak Hari, tadi sempat mau bertanya, Pak Hari. Iya, bisa ya. Boleh, Pak. Jadi ada surat-surat atau Injil di Alkitab kita itu, yang ada di Alkitab itu, bagaimana nasibnya akan seperti Injil Barnabas, surat Misna.
dan buku-buku dari namanya Luther, Calvin, John Wesley, Agustinus dari Hippo. Terima kasih, Pak. Pertanyaannya apa? Bagaimana nasibnya, Pak? Ya, bagaimana itu? Apakah yang di Alkitab Katolik kan ada tuh tambahan-tambahan. Kita nggak ada. Ya, bagaimana tuh kita? Apakah Injil kita ini, kitab Perjanjian Baru itu harus ditambahkan dengan buku-buku Agustinus Hippo, Martin Luther? Nggak perlu, Pak. Nggak perlu, Pak. Karena makna kanonisasi adalah buluh ukur. Buluh ukur itu diperlukan untuk menentukan apakah ini ada di dalamnya atau di luarnya. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, Allah ajarkan atau tidak. Nah, menurut Bapak-Bapak gereja, kita cukup dengan apa yang kita punya, 66 kitab ini cukup. Jadi nggak perlu ditambahkan lagi. Itu kenapa juga kita punya pemahaman bahwa memahami Allah itu tidak bisa dikerangkeng hanya dari Alkitab saja. Tetapi Allah juga hadir dalam pengalaman personal, pengalaman komunal, budaya, dan sebagainya. Nah, maka pertanyaannya, kalau Pak Hari nanya, jadi ini perlu ditambahin lagi nggak sama tulisan Bapak-Bapak gereja yang lain, atau para kaum reformator? Nggak perlu, Pak. Ini udah cukup untuk menjelaskan rencana keselamatan Allah bagi dunia. Mungkin itu, Pak Hari. Ya, terima kasih, Kak Alex. Sama-sama, Pak Hari. Kakak, boleh dapat tema besarnya nggak setiap surat itu ya? Tema besarnya boleh dapat nggak tema besarnya? Misalnya kita para rasul tema besarnya apa gitu, Roma kayak tema besarnya apa gitu. Itu ada di bagian tujuan penulisan. Nah, nanti aku kasih aja slide-nya. Ya. Oh ya, oke. Tujuan penulisan tuh semua tiap surat ada tulisannya. Ya, jadi tema besarnya itu menolong kita juga gitu. Jadi menolong kita mengingat dan membedakan surat-surat itu gitu. Ya. Jadi nanti kebayangku penggunaannya misalnya kakak-kakak mau ngajarin sekolah minggu dari Efesus. Nah, kakak-kakak bisa lihat lagi tuh slide Efesus tuh lagi ngomongin apa sih, konteksnya gimana. Nah, itu menambah pemahaman. Oke, makasih ya, aku kirim slide-nya nanti ya. Ya, thank you Kak Alek. Oke. Dan cukup ya. Aku kembalikan ke Kak Lis. Terima kasih kakak-kakak. Kejadian keluaran imamat, bilangan ulangan, Yosua hakim Rut 2 Samuel, 2 raja-raja, 2 Tawarik Ezra Nehemia, Esther Ayub
Yudas dan